Halo, perkenalkan nama saya Eka Agustikno. Pada kesempatan ini, saya mewakili Siti Nurhidayah dan Nanda Fardila Anwar akan mempresentasikan hasil kajian berjudul Understanding Narrative Elements in the Real Thing by Henry James. Kajian ini menganalisis struktur naratif cerpen tersebut menggunakan teori Gerard Genette. Henry James dikenal sebagai penulis yang sangat tertarik pada psikologi karakter dan persepsi manusia terhadap realitas. Dalam cerpen Real Thing, ia bercerita tentang pasangan aristokrat Mr. dan Mrs. Monarch yang mencoba bekerja sebagai model ilustrasi, tetapi gagal karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia seni yang menuntut fleksibilitas. Cerpen ini menarik karena memperlihatkan perbedaan antara penampilan dan kenyataan, antara apa yang tampak nyata dan apa yang sebenarnya berfungsi dalam seni. Nah, untuk memahami hal itu secara lebih dalam, penelitian ini menggunakan pendekatan narratologi Gerard Genette yang menekankan pada cara sebuah cerita diceritakan, bukan hanya pada isinya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis struktur naratif dalam cerpen The Real Thing dengan menggunakan 5 unsur naratif menurut Genette. Metodenya bersifat kualitatif deskriptif, jadi peneliti fokus pada deskripsi dan interpretasi makna daripada angka-angka atau data statistik. Teknik yang digunakan yaitu membaca cermat, mendengarkan, dan mencatat bagian-bagian cerita yang relevan. Sumber datanya tentu saja teks cerpen The Real Thing karya Henry James. Gerard Genette membagi unsur 5 naratif menjadi 5 kategori utama, yaitu order, urutan peristiwa dalam cerita, apakah linear atau tidak, duration, hubungan antara waktu dalam cerita dan waktu penceritaan, frekuensi, seberapa sering peristiwa diceritakan, voice, seperti siapa yang menceritakan cerita tersebut, mood, sudut pandang dan jarak naratif antara narator dan peristiwa. Kelima unsur ini membantu kita memahami bagaimana cerita dibangun, bukan hanya apa yang diceritakan. Dalam cerpen The Real Thing, Henry James menggunakan 2 teknik utama, yaitu analepsis, kilas balik, dan prolepsis, kilas depan. Kilas balik digunakan untuk menceritakan masa lalu pasangan Monarch seperti sebelum mereka jatuh miskin, sementara kilas depan muncul ketika narator membayangkan masa depan mereka. Teknik ini membuat cerita terasa berlapis-lapis secara waktu, sehingga pembaca bisa memahami perubahan karakter dan latar sosial mereka dengan lebih dalam. Elemen duration menunjukkan bahwa bagaimana waktu dalam cerita diatur oleh narator. Henry James memakai 4 bentuk utama, yakni pause ketika narator berhenti sejenak untuk merenung atau memberi komentar pribadi, dan scene ketika peristiwa terjadi secara langsung seperti di depan mata pembaca. Summary, ketika waktu dipadatkan untuk menyingkat kejadian panjang, dan elipsis ketika bagian tertentu dilewati karena dianggap tidak penting. Penggunaan variasi ini membuat ritme cerita menjadi lebih dinamis dan menarik. Unsur frekuensi berkaitan berapa kali sebuah peristiwa diceritakan. Dalam The Real Thing ditemukan 4 jenis frekuensi menurut Genette, yakni singulatif, peristiwa terjadi sekali dan diceritakan sekali, anaforik, peristiwa berulang tapi disebut hanya satu kali, repeating, peristiwa yang sama diceritakan berulang-ulang, iteratif, menggunakan atau menggambarkan kebiasaan atau rutinitas tokoh. Contohnya, kebiasaan Mr. Monarch
duduk diam berjam-jam digambarkan hanya satu kali, tetapi kita tahu bahwa itu adalah rutinitas berulang yang menggambarkan sifatnya yang kaku dan disiplin. Selanjutnya, untuk voice dan mood. Narator dalam cerita ini adalah homodigetik. Artinya, ia merupakan tokoh yang juga terlibat langsung dalam cerita. Seorang ilustrator yang menceritakan pengalaman sendiri. Karena itu, narasinya terasa subjektif dan reflektif. Sementara moodnya adalah internal vocalization, yaitu seluruh cerita disampaikan dari sudut pandang si narator. Pembacanya hanya tahu apa yang dilihat dan dipikirkan narator. Tidak ada akses langsung ke pikiran tokoh lain. Hal ini menciptakan jarak naratif yang terbatas tapi personal, membuat pembaca ikut merasakan kebingungan dan simpati narator terhadap pasangan monark. Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa struktur naratif yang digunakan Harry James tidak hanya membangun alur cerita, tetapi juga memperkuat tema utama, yaitu perbedaan antara yang tampak nyata dan benar-benar nyata. Melalui Trigenet, kita bisa melihat bagaimana unsur order, duration, frekuensi, voice, dan mood bekerja bersama untuk menciptakan makna yang mendalam. Cerita ini juga memperlihatkan keterbatasan manusia dalam memahami realitas, bahwa sesuatu yang terlihat asli belum tentu adalah hal yang sesungguhnya. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur naratif bukan sekadar alat teknis, tetapi juga cara pengarang mengarahkan persepsi pembaca terhadap makna dan kenyataan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.